Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Bella Sapitri yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Adelia. Usianya berapa ya Bu? 22 tahun. 22 tahun. Tujuan Ibu kesini ada apa? Ingin konseling tentang penyakit sifilis. Penyakit sifilis ya Bu. Baiklah, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang sifilis ya Bu. Sebelum saya menjelaskan Menkes sifilis, izinkan saya untuk menutup sampiran terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya Bu. Menutup sampiran. Kemudian, apakah Ibu mempunyai keluhan? Tidak. Tidak punya keluhan ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar informasi tentang sifilis itu apa? Belum pernah ya Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan Menkes dari sifilis ini. Tujuannya agar Ibu dapat mengetahui apa itu penyakit sifilis dan tanda gejalanya, serta Ibu dapat mengetahui pengobatannya ya Bu. Baiklah, apakah Ibu sudah siap? Siap. Sudah siap ya Bu. Baiklah, di sini ada lembar balik, Ibu bisa dilihat ya Bu gambarnya. Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari sifilis. Pengertian sifilis adalah penyakit menular seksual yang ditandai dengan adanya lesi primer dan diikuti dengan erupsi ya Bu, diikuti dengan erupsi sekunder di area sekitar kulit serta selaput lendir bahkan di organ lainnya ya Bu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari sifilis. Penyebab sifilis yaitu adanya bakteri Treponema pallidum ya Bu. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi sifilis ya Bu. Klasifikasi sifilis itu meliputi ada empat. Yang pertama ada sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan sifilis tersier. Yang pertama saya akan menjelaskan sifilis primer ya Bu. Sifilis primer ini berlangsung selama 10-90 hari. Ini ditandai dengan adanya lesi atau ulkus yang bernanah di daerah yang terinfeksi ya Bu. Kemudian ada sifilis sekunder. Sifilis sekunder ini berlangsung selama 6 bulan setelah terinfeksi ya Bu. Ini ditandai dengan adanya demam derajat rendah, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, kemudian suara parah, kemudian anoreksia atau tidak nafsu makan ya Bu. Kemudian yang ketiga ada sifilis laten. Sifilis laten ini berlangsung selama 4 tahun setelah terinfeksi ya Bu. Ini di sini tidak ada tanda gejala, tetapi terjadi adanya anoregenik dan vaskuler. Kemudian yang keempat selanjutnya ada sifilis tersier ya Bu. Sifilis tersier ini sifilis yang terjadi bisa di mana saja dan berlangsung 1 atau 2 tahun setelah terjadinya infeksi, bahkan bisa sampai 30 tahun atau lebih ya Bu. Kemudian selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda gejala dari sifilis ini yaitu malaise atau tidak enak badan, demam, kemudian sakit kepala, sakit tenggorokan, anoreksia atau tidak nafsu makan, kemudian adanya ruam kemerahan di daerah alat kelamin, yang disertai rasa panas dan gatal ya Bu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagnosis dari sifilis, yaitu ada uji PDRL, kemudian ada RPR ya Bu. Ini bertujuan untuk mendeteksi antibodi di dalam antigen. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan adanya penanganan dari sifilis ini, yaitu pemberian antibiotik karena penyebabnya bakteri. Jadi penanganannya itu pemberian obat antibiotik ya Bu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi ya Bu. Komplikasinya yaitu yang pertama adanya benjolan kecil atau lesi primer di daerah sekitar kulit ya Bu, atau di daerah yang terinfeksi. Kemudian kedua ada neosifilis, kemudian ada sifilis kongenita dan sifilis kardiovaskuler. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pencegahan ya Bu. Pencegahan sifilis yang pertama, setia pada pasangan, tidak boleh melakukan hubungan seksualnya itu berganti-ganti pasangan. Kemudian mengetahui riwayat penyakit kelamin dari pasangannya ya Bu. Kemudian yang ketiga, menggunakan kondom jika ingin melakukan hubungan seksual yang beresiko agar tidak terjadinya atau tertularnya penyakit menular seksual. Kemudian yang keempat, dilakukan pemeriksaan penyakit menular seksual secara rutin ya Bu. Kemudian selanjutnya ada dampak pada kehamilan dan
kehamilan dan persalinan. Yang pertama itu ada aborsi, kemudian ada partus prematurus, kemudian ada IUFD, kemudian selanjutnya ada sifilis kongenital. Sudah selesai Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, untuk evaluasi ini bertanya, penanganan sifilis itu apa ya Bu? Yaitu pemberian obat antibiotik. Ya, pemberian obat antibiotik ya Bu. Baiklah, Ibu sudah paham. Terima kasih Bu atas kunjungannya. Assalamualaikum. Salam.